Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, malam hari ini senang sekali saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga bersama rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, kemudian di Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu. Mitra Muslim malam hari ini juga turut menyaksikan kami dari YouTube Suara Muslim TV dan yang saat ini menyimak melalui radio streaming dimanapun saja berada. Mitra Muslim malam ini insya Allah dalam Majelis Ilmu Kajian Tibun Nabawi kita akan membahas tentang tema Mitra Muslim mencegah dan mengobati mioma, Mitra Muslim ya. Pernahkah ya Mitra Muslim Anda atau orang terdekat Anda yang mengalami haid yang sangat banyak Mitra Muslim dan ada nyeri hebat ya di perut bagian bawah atau perut yang terasa membesar tanpa sebab yang jelas Mitra Muslim. Nah itu bisa jadi adanya tanda mioma. Tapi seperti apa Mitra Muslim mencegah dan mengobati, dan malam ini insya Allah kita akan bahas. Yang telah hadir di studio ada founder Tibun Nabawi Holistic Care, Ustadz Ahmad Nidom ya. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merah-merah Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Semoga ini dari Tibun Nabawi Holistic Care Ustadz. Langsung ke sini. Baik, Ustadz kita akan bahas mencegah dan mengobati mioma. Apa sih sebenarnya mioma itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita membahas tentang penyakit mioma, marilah kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabiin, semoga kelak mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi mitra Muslim yang sekarang lagi berjuang untuk melawan sakit dan berjuang untuk mencapai kesembuhan, saya doakan semoga dimudahkan semua urusannya, dimudahkan finansialnya, dan diangkat semua penyakitnya, dan semoga sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Mioma ini sekarang mioma. Penyakit wanita ini kan kalau dari yang kita bahas itu kok banyak dari wanita ya. Jadi ini kebetulan nanti ada sedikit cerita tentang ini pengalaman pribadi. Kalau podcast sebelumnya sudah pernah saya singgung, ini sebenarnya adalah pernah saya mengobati istri saya, dan alhamdulillah qadratullah sembuh. Jadi ini nanti mitra Muslim yang mungkin mengalami mioma nanti bisa bisa menyimak gejala-gejalanya gimana, penyakitnya seperti apa. Jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah. Jadi kalau yang sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Yang penting adalah niat dan kemauan untuk sembuh, dan insya Allah sama Allah akan ditunjukkan jalannya, pasti itu. Makanya kalau yang sudah pernah saya sebutkan sebelum-sebelumnya bahwa semua penyakit itu ada obatnya, dan itu sudah disinggung di Al-Quran sama di hadis. Jadi bagi mitra Muslim yang sekarang kok nggak sembuh, nah ini segera bermuhasabah, apa sih penyakitnya, penyebabnya apa. Insya Allah kalau kita bermuhasabah diri, kita flashback ke belakang untuk berintrospeksi diri, insya Allah penyakitnya ketemu dan insya Allah bisa disembuhkan. Mioma atau kalau paling gampang itu disebut adalah penyakit miom. Sebenarnya ini adalah berupa tumor jinak, jadi posisinya itu ada di daerah rahim. Jadi biasanya itu nempel gitu. Jadi penyakit ini biasanya umumnya terjadi pada orang yang wanita-wanita yang yang sudah mulai aktif reproduksi, mulai bereproduksi. Itu antara usia 16 sampai 20. Tapi kabar baiknya bahwa miom ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi beriring dengan berjalannya waktu, kalau jenengan sudah usia 50 itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi mungkin jadi yang
yang sekarang lagi sakit mioma, ada harapannya bahwa nanti akan sembuh sendirinya. Yang jadi masalah adalah pada saat sakit, itu yang kadang-kadang nggak bisa ditahan itu. Karena sakitnya itu kan dari pengalaman saya mengobati saya itu, sakitnya minta ampun dan darah yang keluar itu juga sudah banyak banget. Jadi kalau obat waktu itu pakai obat anti nyeri itu ya udah nggak mempan. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Jadi mau BAB juga sakit, mau BAK juga sakit. Jadi semua sakit semua. Itu saking sakitnya. Jadi seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah akan hilang dengan sendiri seiring berjalannya usia. Kalau sudah nggak menstruasi, sudah menopause itu akan hilang. Dan jadi pertanyaan kalau itu pada saat usia produktif misalkan 40 gitu nggih. Kan jedanya kalau menopause sekitar 50-an gitu. Jadi ada 10 tahunan lah itu kalau sakit gimana gitu. Nanti saya carikan cara mengobatinya. Insya Allah kalau jenengan ngikutin apa yang saya sarankan nanti insya Allah sembuh nggih. Nah, gejala-gejalanya apa nggih? Nah, ini gejala-gejala dulu nggih. Gejala-gejalanya adalah satu, biasanya sering sakit di daerah pinggul, sakit di daerah pinggul. Itu sakitnya gejala-gejalanya adalah periode menstruasi yang sangat panjang dan berat yang tadi sudah saya sebutkan itu. Biasanya keluarnya menstruasi itu banyak banget dan itu sampai kadang-kadang sebulan sampai 2 kali. Jadi kalau udah pakai antri nyeri udah nggak mempan, sudah nggak ngefek itu, berarti sudah mulai sudah harus periksa. Terus kedua biasanya perutnya membesar, perutnya membesar. Terus juga mengalami nyeri pas selama berhubungan intim. Jadi pada saat kita berhubungan intim itu biasanya nyeri. Dan saya sendiri sebagai suami, saya sebagai suami itu juga waktu berhubungan ini juga merasakan sebenarnya, juga merasakan kok seperti ada sesuatu yang mengganjal gitu. Itu makanya nanti tugasnya bapak-bapak juga pada saat berhubungan intim kok bapak-bapak merasakan sesuatu yang aneh, itu sudah mulai waspada Terus biasanya buang air kecil atau BAK itu biasanya sakit juga karena posisinya itu biasanya sudah membesar gitu itu biasanya kerasa juga. Terus nyeri pinggang pinggangnya itu biasanya nyeri. Pinggang nyeri itu bisa sampai ke kaki bagian bawah. Itu biasanya efeknya seperti itu. Terus panggulnya juga pinggang, panggul itu juga mulai nyeri. Terus biasanya juga itu kalau kita tekan, kalau ditekan gitu kalau perutnya ditekan, itu biasanya akan kerasa ada benjolan gitu. Biasanya itu seperti itu tandanya. Terus juga biasanya di perut itu kulitnya perut itu biasanya kasar. Dan di perut itu kayak ada bercak warna coklat kecil-kecil. Nah, itu tanda-tandanya. Sampai sini mungkin dulu. Ya, berarti sakitnya ini sakit yang luar biasa Ustadz ya, bukan sakit-sakit yang bisa kita tahan Ustadz ya, tapi sudah kadang di luar batas. Di luar batas, makanya kalau obat anti nyeri itu sudah nggak ngefek sudah. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kemungkinan seorang perempuan kena miom ini apa saja Ustadz, atau gaya hidup atau bagaimana? Sebenarnya penyebabnya banyak Salah satunya adalah faktor hormon estrogen reproduksi wanita itu mempengaruhi juga. Terus juga pola makan yang kurang sehat juga mempengaruhi juga. Terus juga kalau dulu itu kalau yang ini kalau dari yang istri saya itu kalau dilihat itu penyebabnya karena ini waktu pijet bayi, pijet setelah melahirkan. Kalau di faktor saya itu faktornya itu Jadi pada saat setelah melahirkan biasanya pijet bayi untuk membetulkan rahimnya itu. Kayaknya di situ. Karena setelah saya pelajari dari penyebabnya itu ada karena mungkin banyak faktor bisa tadi itu kelebihan berat badan, faktor genetik, terus pola makan dan sebagainya kayak enggak. Jadi salah satu penyebab kemungkinan adalah karena waktu setelah melahirkan itu dipijat rahimnya, kemungkinan adalah mungkin terlalu menekan akhirnya terjadi peradangan. Jadi karena terjadi peradangan, akhirnya terjadi penggumpalan darah di rahim itu. Makanya yang sudah sering saya sebutkan bahwa
semua penyakit itu biasanya disebabkan karena aliran darah nggak lancar. Jadi seperti itu. Ya, jadi karena kalau yang kasus istrinya Ustadz Nidom, berarti ada kemungkinan yang setelah pijat itu Ustadz. Iya, Berarti kemungkinan. pijatnya itu sering Ustadz, atau Enggak, beberapa? biasanya kalau setelah melahirkan kan ada pijat bayi, jadi membetulkan peranakan itu. Ya. Jadi apa namanya itu jadi salah satu penyebab kemungkinan. Karena waktu itu juga sudah saya lihat dari beberapa penyebabnya kayak kalau pola makan tidak, terus estrogen mungkin juga ada, ya ada faktor juga, tapi enggak terlalu tinggi. Faktor keturunan kayak enggak ada juga, gemuk juga. Jadi kemungkinan kalau apa namanya penyebabnya salah itu. Karena gini ya, pada waktu sakit itu ya gitu, gejala-gejalanya itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Iya. Jadi makanya kalau di MIUM itu kita nggak tahu kalau masih kecil nggak, jadi benar nggak kelihatan. Jadi saya baru mengetahui kalau sakit itu 14 tahun kemudian. Ya Allah. Jadi 14 tahun kemudian baru ketemu. Makanya kalau yang tanda paling gampang itu biasanya nggak pada apa namanya orang-orang yang susah hamil, jadi memang yang sudah perempuan-perempuan yang sudah nikah sudah setahun kok sudah nggak hamil, ya itu sudah mulai waspada. Waspadanya kalau dari misalkan periksa ke dokter kandungan nggak ada apa-apa, secepatnya adalah periksa minimal adalah USG. Apakah ada benjolan apa enggak. Jadi kalau ada benjolan secepatnya bisa tindakan. Kalau di saya pribadi, waktu di kami pribadi itu sebenarnya udah telat, Jadi sebenarnya kan kalau saya flash ini sedikit ini ya, agak bukan curhat sih sebenarnya. Ini pengalaman sebenarnya buat pengalaman buat Bapak Ibu sekarang, Sebenarnya tahun 2016 itu waktu kami mau berangkat haji itu, saya sebenarnya kepengen punya anak ketiga kebetulan. Jadi kebetulan waktu itu kita pakai ini ya, pakai kontrasepsi spiral itu waktu itu. Saya minta tolong istrinya untuk dilepas ya. Setelah dilepas kok ndak hamil gitu loh. Itu jadi pertanyaan saya waktu itu. Jadi biasanya kalau dari anak kedua itu prosesnya cepat banget Terus kalau anak ketiga ini yang program anak ketiga kok ndak hamil. Nah, itu menjadi apa ya? Kayak gundah gulana kami. Mosok gara-gara spiral ndak hamil gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan saya. Mungkin kalau yang KB-nya itu berupa KB suntik atau obat, mungkin saya masih maklum mungkin akibat dari ini. Masa gara-gara itu apa namanya ndak hamil? Itu pertanyaan itu selalu berkecamuk dalam hati kami. Tapi kita tetap ikhtiar, tetap ke dokter kandungan macam-macam. Sudah ikhtiar, akhirnya pasrah. 14 tahun kemudian barulah muncul MIUM itu. Jadi besarnya sebesar 11 cm. Ya Allah. Kayak orang hamil 3 bulan. Dan memang hampir tanpa gejala Ustaz, tanpa di gejala. tahun 1, 2, 3. Jadi sebenarnya kalau kita bisa antisipasi di awal pada saat cepat spiral itu kok ndak hamil, sebenarnya itu ya bisa dicegah pada saat kalau waktu itu memang dokternya mereferensikan kita untuk USG, tapi dari pihak dokter tidak pernah mereferensikan itu. Jadi akhirnya ya kita udah kontrol biasa aja. Dan itu ceritanya seperti itu. Baik. Tadi kan Ustadz hampir 10 tahun lebih Ustadz ya, baru ketahuan 14 kalau tahun. 14 tahunan. 14 tahun. Tapi kalau dihitung dari ya 14 tahun kalau dihitung dari kelahiran anak kedua mungkin ya sudah lebih 15 tahun karena kan kalau kita lihat dari penyebabnya mungkin salah satu adalah waktu pijat bayi itu, pijat melahirkan itu. Jadi kan bisa jadi karena sudah 15 tahunan baru ketahuan. Jadi kalau ada indikasi seperti itu pada tahun pertama langsung ambil USG itu bisa ketahuan. Betul. Jadi mungkin yang pasangan-pasangan muda yang sudah setahun menikah kok belum punya momongan, atau juga misalkan yang sudah punya momongan, punya program anak kedua ketiga kok ndak hamil, itu sudah mulai curiga. Sudah itu minimal di USG nanti bisa ditambah dengan general check up semua termasuk darah semua, apakah ada kelainan apa enggak. Makanya ini yang pada kesempatan ini juga saya kepengen mengedukasi ke ibu-ibu terutama remaja-remaja putri, kalau misalkan menstruasinya tidak lancar itu sudah mulai waspada. Jadi waspadanya di situ. Jadi jangan dibiarkan, kalau udah dibiarkan nanti penyakitnya tambah parah. Baik. Kita jeda dulu Ustaz Nidom, ada banyak pertanyaan termasuk ada yang konsultasi nanti bisa di 031 56 24 555
Pertanyaan dari WA dan YouTube kita akan sampaikan, Mitra Muslim, setelah jeda pariwara. Kami akan segera kembali. Cerahkan menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Terima kasih Mitra Muslim, masih di Majelis Ilmu di malam hari ini bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan kita masih bahas penyakit miom ya Mitra Muslim, yang gejala-gejalanya memang sebagian tidak menimbulkan gejala, tapi ada gejala-gejala yang khusus khas tadi Mitra Muslim, yang pendarahan menstruasi yang berat dan itu berkepanjangan, ada nyeri panggul atau perut bagian bawah, dan kemudian nyeri saat berhubungan intim, dan banyak hal tadi Mitra Muslimnya, termasuk penelpon nanti bisa sambung 0315624555, WA bisa 0855 3000 938. Kita lanjutkan Ustadz terkait tentang miom tadi, bagaimana dan kemudian menyikapi Ustadz terkena miom ini. Bagaimana cara menyikapinya nggih? Jadi apakah miom ini kadang-kadang gini nggih. Banyak sekali kadang-kadang sekarang itu kan juga untuk menyikapinya paling gampang adalah operasi gitu kan nggih. Yeah. Biasanya gitu. Dulu waktu di awal-awal kena gitu itu sudah ditawari. Jadi waktu itu ini jadi sekedar sekilas balik tuh. Jadi waktu kejadian seperti itu saya masih belum mengenal itu Tibun Nabawi. Jadi ini adalah pelajaran pertama saya mengenal Tibun Nabawi, dan pelajaran inilah yang sekarang saya sampai di radio Suara Muslim. Jadi kalau nggak ada kejadian seperti itu ya mungkin saya tidak akan berada di radio Suara Muslim. Jadi makanya setiap kejadian sikapilah dengan positive thinking. Pasti ada hikmah. Jadi sekarang Bapak Ibu yang lagi sakit, kalau sakit jangan menyalahkan ke siapapun. Ambil hikmahnya. Allah ngasih suatu cobaan, pasti ada hikmahnya. Nggak tahu itu sekarang, nanti, atau yang akan datang.
Jadi nggak ada sesuatu namanya suatu kejadian itu yang istilahnya percuma. Allah itu menciptakan suatu masalah buat kita itu pasti ada tujuannya supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jadi tujuan seperti itu. Jadi ambil hikmahnya. Kalau kita mengambil hikmah dari suatu kejadian akan menjadi berkah. Tapi kalau kita menyikapi suatu kejadian dengan emosi, dengan negativitas akan menjadi musibah. Jadi kembali lagi pada cara pola pikir kita. Jadi segala sesuatu kita sikapi dengan positive thinking. Jadi pada waktu seperti itu resiko itu sudah waktu ditawari untuk operasi nggak mau karena nggak jamin bahwa nanti setelah operasi nggak kambuh lagi. Makanya udah sering saya sebutkan pada podcast sebelumnya bahwa sebenarnya kalau kita ngobati penyakit di tibbun nabawi itu secara keseluruhan, jadi kita tidak melihat penyakit itu dari segi satu sudut pandang aja, tapi keseluruhan. Apakah pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, itu nanti akan ketahuan semua. Psikisnya juga pasien akan ketahuan semua. Jadi dari situ kita akan melihat penyebabnya apa, kita harus perbaiki secara keseluruhannya. Dari keseluruhan itu nanti akan ketemu bahwa yang harus diperbaiki apanya dulu. Jadi waktu mau ditawari waktu mau ditawari untuk operasi itu waktu itu searching di Google efeknya enggak jamin nanti setelah dioperasi enggak balik lagi. Jadi seperti itu. Jadi makanya sudah saya sebutkan sebaik apapun obat, semahal apapun obat, jika kita sakit degeneratif ini termasuk penyakit degeneratif, tidak diimbangi dengan perilaku yang sehat, maka itu akan menjadi percuma. Itu. Jadi nanti akan saya jelaskan juga waktu saya pengobatan itu pengobatannya itu butuh waktu 3 bulan. Dan itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh ada jeda. Jadi selama 3 bulan itu harus terus menerus harus minum. Waktu ada 4 herbal waktu itu. Jadi ada 4 herbal yang kita minum dan momentumnya itu minumnya pada saat itu puasa. Jadi pada saat puasa diminum. Pada diminum itulah 1 bulan sudah mulai kempes. Wah itu kita sudah seneng banget itu. Sudah kempes. Jadi perut dipegang gini sudah nggak ada, masih tinggal dikit kecil ya. Terus menstruasinya udah normal. Udah dipikir semua sudah sembuh. Nggak seperti itu penyakit. Itulah Indonesia. Jadi pada saat sudah sembuh, dipikir sembuh, enggak. Dan itu waktu itu sudah enggak minum obat herbal lagi, sudah kambuh lagi. Jadi awalnya dikira sembuh berarti setelah diobati 1 bulan itu. 1 bulan, 1 bulan minum obat herbal tanpa jeda, itu langsung yang diameter 11 cm langsung turun, langsung hilang, hampir hilang, terus menstruasinya udah normal, jadi semua udah normal kembalilah. Udah kita sudah senang, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya gitu. Gimana? Nggak minum lagi. Iya. Jadi 1 bulan itu stop, balik lagi. Ya Allah. Dan itu adalah awal-awal saya kuliah herbal. Jadi awal kuliah herbal jadi saya waktu itu masih belum bisa membuat herbal, masih belum diajari. Setelah 2 bulan, 3 bulan saya sudah mulai bisa membuat herbal sendiri, sudah mulai minum herbal ini 3 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Jadi kenapa 1 bulan? 1 bulan itu hilang dengan sendirinya itu bisa jadi penyakitnya itu pingsan. Jadi pingsan, ditambah dengan perilaku kita yang tidak sehat, balik lagi. Makanya itu berlaku juga untuk penyakit kanker. Jadi penyakit kanker itu minimal 3 bulan. Jadi diobati 1 bulan, mungkin sudah mulai enak. Itu belum tentu penyakitnya mati. Bisa jadi penyakitnya gliyeng ya, atau pingsan duluan. Itu. Dan kenapa pada saat dalam 1 bulan bisa kempes, salah satu penyebabnya adalah puasa. Momentumnya puasa. Makanya kalau yang pernah dengarkan podcast kemarin ya tempoh hari tentang penyakit kanker itu salah satu harus diimbangi puasa. Makanannya salah satu penyakit seperti itu biasanya gula. Itu. Jadi makanya momennya puasa, kurangi gula, terus makanan-makanan yang tidak sehat, makanan yang mengandung ultra proses, makanan yang mengandung karsinogen, itu sudah mulai dihilangkan semua. Itu mempercepat kesembuhannya. Itu. Ya. Dan jadi 3 bulan akhirnya sudah sembuh dan
Herbalnya berarti 3 bulan sudah nggak diminum lagi Ustaz nih, sudah. Sudah ya. Jadi makanya kalau kita di Tibun Nabawi itu memang ada standarnya ya. 3 bulan itu Oke. 3 bulan kalau kita pengobatan itu biasanya ada dua. 3 bulan itu harus sembuh. Dalam artian memang kalau pasien mengikuti apa yang kita resepkan, gitu. Jadi kalau 3 bulan tidak sembuh, cuman biasanya ada dua kemungkinan. Satu penyakit non medis atau pasien tidak menjalankan apa yang kita rekomendasikan. Oke. Biasanya kalau tidak menjalankan apa yang kita rekomendasikan, biasanya berhubungan dengan biaya, gitu. Karena memang kita tidak di-cover sama BPJS, masalahnya di situ. Jadi makanya pada kesempatan ini mitra Muslim yang yang kena minum, saya memberikan herbal gratis. Nanti tinggal follow IG kami, nggih. Nanti kita akan berikan gratis, dan obat ini adalah yang diminum saat istri saya lagi Masya sakit. Allah, iya. Nggih. Ini berdasarkan Pengalaman. pengalaman pribadi Nggih. Mitra Muslim ya. Jadi kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Kejadiannya 5 tahun 6 tahun 5 tahun 6 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ya, dan itu akhirnya Ustadz bisa meramu, meracik. Meramunya kuliah itu, nggih. Kuliah. Jadi bukan meramu sendiri. Iya, ada tuntunannya Mitra Ada Muslim. Jadi tuntunannya. enggak Jadi nggak sekedar asal-asal atau katanya-katanya, nggih. Iya, ada Ada penelitiannya, ilmunya. ada ilmunya Mitra Nggih. Muslim. Jadi akhirnya sekarang alhamdulillah sudah sembuh ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kita buka telepon Ustadz ya. Ada boleh. banyak yang bergabung di malam hari ini sebelum ke WA dan komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maryam dari Jember ya. Kabar baik, Bu? Iya Mas Dani. Alhamdulillah. Saya memang Mas Dani suka gitu-gituan seperti dokter Ya. Ahmad Nidom itu suka saya. Masya Allah. Ya, silakan Iya. Bu Maryam, gimana yang ditanyakan? Iya. Iya. Gejala-gejalanya ya sudah jelas ya. Gejala nyium. Ini dokter. Dulu saya punya teman kena nyium juga sampai tidak punya keturunan. Ya Allah. Ya. Nah, ini kok jalan satu-satunya kok operasi. Operasi itu bukan dibuang nyiumnya aja, tapi sampai rahimnya itu dibuang. Iya. Itu apakah itu jalan satu-satunya kalau memang nyiumnya itu sudah parah, Dok? Iya. Ya, yang pertama. Yang kedua, gejalanya nyium itu apakah sakit? Apakah tanda-tandanya itu menurut teman saya dulu yang menuturkan cerita itu sering keputihan itu. Apakah betul gejalanya nyium itu begitu, dokter? Iya. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maryam dari Jember. Ini ada yang hampir sama pertanyaan dari Bu Tati yang keponaannya beliau itu kena miom, sudah dioperasi, diangkat rahimnya. Tadi yang diceritakan temannya Bu Maryam juga. Dan setelah USG ternyata kok juga kena kanker Ustaz dan harus di kemo 6 kali. Apakah masih ada harapan Ustaz ke herbal nanti? Nggih, semoga Ustaz. Bu Maryam dulu tadi. Nggih. Bu Maryam, wah ini paling aktif ini di Iya. Suara Muslim. Pendengar setia di Bu Nabawi Ustaz. Bu Maryam, jadi banyak cara untuk sembuh Ibu. Jadi kalau di medis memang biasanya tindakannya dioperasi. Kalau di kami Tibun Nabawi itu pengobatan secara alami tanpa perlu operasi. Bisa, insya Allah bisa. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu, ya tadi itu. Jadi diameter sudah besar Bu. Biasanya kalau diameternya miomi itu biasanya adalah sampai 20 cm, sampai besar banget. Jadi kalau di parah memang biasanya sampai diangkat. Tapi kami sendiri sudah membuktikan tanpa perlu diangkat dan kempes sendiri tanpa operasi. Jadi gitu. Jadi ya alhamdulillah ya rahimnya masih ada. Jadi gitu. Jadi kalau yang yang tadi yang sakit apakah bisa? Jadi tidak perlu harus operasi. Bisa, dan kami pun sudah membuktikan sendiri tanpa perlu operasi, dan itu butuh 3 bulan. Dan 3 bulan itu perjuangan nggih. Jadi nggak bisa diobati aja, tapi perilaku kita juga harus dirubah.
Tuh, pola makannya juga, pola makannya mengandung tadi itu mengandung karsinogen. Jadi makanannya sudah nggak sehat itu sudah mulai dihilangkan. Jadi kita berperilaku sehat. Jadi seperti itu bisa Bu. Jadi operasi itu adalah pilihan di medis. Kalau di kita tipu nabawi sebisa mungkin tidak operasi. Dengan caranya apa ya? Penyebabnya diobati. Bisa, insya Allah bisa, dan kami sudah membuktinya sendiri. Oke. Terus kemudian Ibu. Kalau keputihan itu bisa jadi salah satu penyebabnya, nggih. Jadi makanya kalau para wanita itu sudah menstruasinya sudah mulai tidak teratur, itu sudah mulai warning, sudah mulai waspada. Jadi kalau ada keputihan itu juga salah satu tandanya adalah penyakit kanker serviks. Okay. Kanker serviks itu salah satunya adalah tanda keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Nah itu pembunuh nomor 2 Bu, kanker serviks di Indonesia. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena pendarahan vagina, nyeri, hampir sama sih, hampir sama seperti ini. Cuman ada tandanya biasanya ada keputihan dan dia biasanya ada HPV. HPV itu bakteri seperti kutil, ya, seperti kutil itu yang ada posisinya di area vagina. Itu nanti kalau dibiarkan biasanya akan berkembang biak banyak, jadi menjadi kanker. Itu salah satu penyebabnya juga biasanya sering berhubungan gonta-ganti pasangan. Makanya waspada nggih yang sering gonta-ganti pasangan atau yang sering jajan, mohon maaf banget, hati-hati karena kadang-kadang ibu tidak istilah kalau bahasa Jawa orang mangan nangkane gupak pulute. Jadi seperti itu, hati-hati Bapak-bapak, itu salah satu penyebab kanker serviks dan itu menduduki peringkat kedua. Baik, terima kasih Bu Maryam, ada penelpon juga Ustadz dari WA di malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Mohon izin dari hamba Allah di Wonorejo. Ya. Mau nanya. Jadi beberapa bulan terakhir saya itu tidak teratur. Biasanya itu haidnya maju 1 pekan gitu. Kemudian boleh tahu usianya berapa, Mbak? Usianya 41. 41, oke. Kemudian haid normal 45 hari biasanya. Kemudian 2 pekan berikutnya jadi 15 hari. Belum sampai 15 hari itu keluar haid lagi deras juga Ustadz gitu. Kemudian saya ke dokter diparingi obat kalau nggak salah. Kemudian berhenti seketika. Kalau saya ngitungnya itu istihadah gitu ya Ustadz, karena masih di masa suci seperti itu kan gitu. Kemudian treatment ke dokter diberikan obat seperti pil KB sebenarnya. Pil KB, obat hormon gitu. Obat hormon. Kemudian haidnya berangsur-angsur 1 bulan. Sudah seperti ini periodenya. Cuman yang keluar itu flek. Tapi lama Ustadz, flek kemudian keluar sedikit sampai hampir 15 hari seperti itu. Nah itu apakah normal? Kapan hari itu diperiksa USG itu memang normal, tidak ada kista dan juga miomnya baik-baik saja gitu Ustadz. Cuman ketika dilakukan perabaan USG dari dalam, diperabaan oleh dokternya itu ada miomnya katanya sedikit mengeras. Setelah diberikan yang Nurelu tadi itu sudah melunak. Baik. Mohon penjelasannya untuk apakah itu tanda-tanda menopause yang kedua, untuk treatmentnya Ustadz supaya haidnya normal lagi ya, karena lumayan terganggu gitu Ustadz. Kepengen ibadah tetapi ini jelas haidnya seperti itu. Baik. Mohon sarannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Wonorejo, monggo Ustaz. Kalau dilihat dari sekilas tadi ceritanya ada miomnya. Jadi penyebabnya salah satu itu miomnya, Bu. Jadi yang harus diperbaiki nanti jenengan ini follow IG kami, nanti nanti kita kirimkan herbal untuk untuk miomnya. Itu. Jadi hampir sama sih. Jadi kan tadi kalau dilihat darinya ada kista tapi nggak kelihatan. Memang gini kadang-kadang itu di awal-awal nggak kelihatan.
Jadi makanya kadang-kadang sudah membesar seperti kami itu baru ketahuan. Itu. Jadi seperti itu. Jadi enggak apa-apa kayak kalau dilihat dari kalau gini nggih, kalau untuk ini kalau ada rekam medisnya tolong dikirimkan ke kami dulu lewat WA. Nanti saya coba pelajari dulu apakah ada penyakit penyerta lainnya. Nanti dari situ saya bisa ambil tindakannya nanti herbalnya cukup itu saja atau ada tambahan lagi. Nggih, itu dulu. Baik. Nggih. Terima kasih Ibu yang sudah bergabung. Kita jeda dulu Ustadz. Nanti berbagai macam telepon, konsultasi kami akan bacakan 0315624555. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu malam ini Mitra Muslim masih bersama Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan terima kasih yang sudah bergabung Mbak Kartika, Bunda Afia Salamah, ada Adi Ami Putri,
Bu Fatmawati dari Lumajang, Pak Tono hadir juga, Tono Kamandanu, ada Pak Sugiyanta menyapa kami, Bu Mei, Fahrudin, Ibu Miati menyapa juga di pagi hari ini, maksudnya di malam dengan semangat pagi Mitra Muslim ya, dan juga Mitra Muslim dimanapun saja berada. Sebelum ke WA berikutnya, ada penelpon yang sudah menunggu Ustadz malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kartika di Surabaya. Silakan Mbak Kartika. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya itu alhamdulillah malam ini bahas tentang Nyum Ustaz. Ya. Saya itu pernah di tahun 2020 itu pernah didiagnosa juga ada myomnya sama dokter kandungan. Nah, terus dan sebenarnya saya nikahnya itu 2018. Lah saya itu gini, 2020 kok saya belum hamil, akhirnya saya periksa ke dokter kandungan ternyata ada myomnya. Tetapi juga permasalahan juga ada di suami juga. Jadi gitu, yes. Sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, sampai ini udah mau 7 tahunan gitu pernikahan. Iya. Nah, saya mau tanya, kan saya setiap haid itu, sebelum haid itu pernah kena kram Ustadz, selalu kena ada kramnya gitu. Nah, kram itu apakah juga faktor terkena myom ya Ustadz ya? Terus saya juga gemuk juga saya Ustadz. Ya. Itu makanya itu saya mau nanya itu. Terus herbalnya apa ya Ustadz itu tentang supaya myomnya hilang gitu Ustadz? Ya. Itu terus apa lagi ya Ustadz? Ustadz saya ngapunten Ustadz. Kemarin itu belum sempat ngambil Ustadz yang gratisannya itu Ustadz, yang herbal itu. Suami saya ajak ke sana nggak mau Ustadz. Besok ini langsung ke sana Mbak ya, sama suami konsultasi. Ya gitu aja Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu tandanya juga itu Mbak kram juga kegemukan itu juga penyebab juga namanya myom juga. Makanya kalau kemarin sudah tanya tentang BMI body mass index itu sudah dilakukan belum? Belum kayaknya. Iya. Jadi faktor kalau hamil itu banyak faktor juga. Salah satunya adalah kegemukan juga. Ada penyakit tadi gangguan di rahim tadi itu myom kista macam-macam itu juga, ada kanker macam-macam, terus kegemukan juga, faktor makan banyak juga, terus juga banyak ini juga kalau belum bisa hamil itu juga salah satunya adalah berbagi peran. Nah, pertukaran peran ya, laki-laki seharusnya bekerja di luar, perempuan di rumah. Itu kadang-kadang sekarang zaman now itu sudah berubah. Jadi laki-laki aktif mencari rezeki, suaminya duduk manis di rumah. Itu mempengaruhi ke hamil apa enggaknya juga. Jadi banyak faktor Mbak Kartika. Nanti kalau mau konsultasi harus dua-duanya konsultasi juga. Jadi dari segi medis harus dilengkapi macam-macamnya, data medisnya dilengkapi, nanti baru ketemu kita observasi dulu, nanti akan ketemu penyebab di mana. Jadi faktor juga marah, mangkel, berani ke orang tua itu juga bisa secara nggak kasat mata tapi itu juga mempengaruhi. Ridho seorang ibu adalah penting. Makanya yang ibu, salah satu doa yang mustajabah itu adalah doanya ibu. Ada yang bilang gini, perempuan itu adalah kalau bahasa Jawa pangeran sing katon. Jadi Tuhan yang kelihatan di dunia siapa? Ibu. Jadi makanya kalau ada masalah dengan ibu juga minta maaf, karena salah satu doa yang mustajab dalam ibu. Makanya juga saya pesan pada ibu-ibu yang sudah menjadi ibu-ibu, kalau berbicara, kalau ngomong dijaga. Karena apa yang keluar dari mulut seorang ibu itu adalah doa. Jadi kecap sak kecap kudu dijaga. Jadi kalau misalkan anaknya nakal, doanya bukan untuk disumpah serapati, doa akan menjadi lebih baik. Gitu ya. Karena itu akan menjadi beneran ya. Itu kalau banyak kejadian itu yang punya marah tanpa terkontrol emosinya, anaknya disumpahi jadi beneran. Jadi itu pesan saya. Terus tadi itu tentang apalagi Mbak Kartika ya tadi obatnya. Obatnya herbal saya. Obatnya nanti bisa WA Mbak Kartika. Jadi kalau jenengan mau meracik sendiri bisa pakai kayu akar bajaka. Kayu bajaka, terus kalau yang untuk buah-buahannya ya mungkin jenengan bisa lihat podcast sebelumnya yang tentang kanker itu, rutinkan
minum buah-buahan yang bentuknya itu seperti sel kanker. Jadi modelnya buah-buah itu berkumpul dalam satu tempat gitu, terus warnanya merah-merah. Contohnya apa? Seperti apa tadi ini, anggur, buah juwet, terus buah tin juga. Itu bagus untuk anti kanker. Tapi yang terpenting adalah kalau sudah penyakit-penyakit seperti yang berupa hampir mendekati ini kan sebenarnya adalah tumor jinak gitu. Tumor jinak ya, hindari makanan yang mengandung gula. Ya, itu makanan di situ. Makanya kalau bisa puasa. Jadi kalau sudah kena kanker atau tumor dan sejenisnya itu puasa. Minimal puasa Senin Kamis minimal. Dan gula, bahan-bahan yang mengandung gula itu sudah mulai dikurangi. Kalau bisa. Terima kasih Mitra Muslim. Ada yang sudah bergabung, Ustadz dari WA ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Ya, Ibu Siti Sehat, ya. Sehat insya Allah Bu Siti. Ya, silakan Bu Ibu. Siti, Peruntaman Sidoarjo. Silakan Ibu. Krian. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, terkait dengan saya konsumsi kolang-kaling itu kemarin 3 pekan itu sudah ada hasilnya lutut saya Ustadz. Sudah nggak sakit, sudah nggak bengkak. Kemudian kemarin Minggu saya tuh pengen mepes itu loh Ustadz, bandeng yang sudah mateng itu, bandeng mateng sama kelapa muda hari Minggu. Kemudian bangun pagi Senin kok sakit sampai saat, ya Allah, saya sampai nggak kuat Ustadz. Saya buat sholat juga di situ sakit lagi. Bandeng sama apa Ibu? Terus hari Selasa tuh bandeng sama apa tadi? Buka. Kenapa? Bandeng sama apa? Ikan. Halo? Bu Siti? Halo Ustadz. Ikan bandeng. Ikan bandeng? Iya. Saya pepes sama kelapa muda. Itu jadi sakit lagi, terus bengkak. Terus saya hentikan. Kemarin tuh 2 hari, mulai hari Rabu, Kamis, Jumat ini. Ternyata kempes, Ustaz. Baik. Tapi masih sakit. Itu dikasih apa lagi atau diteruskan itunya apa? Di kolang-kalingnya. Baik, itu satu. Yang kedua, ini anak saya ini kalau pegang setir motor itu loh Ustaz, suka geringgingen. Itu gimana itu Ustaz? Saja Bu Siti. Baik. Ustaz sehat selalu nggih kali Mas Dani. Semoga dalam lindungan Allah Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Jadi kalau tadi itu Bu, bandeng sama kelapa muda, kalau jenengan ada faktor ginjalnya sudah mulai ini guys, ginjalnya sudah mulai bermasalah, ada kecenderungan untuk gagal ginjal, memang kalau kelapa itu tidak dianjurkan untuk diminum. Cuman kan kita belum tahu dulu ibu penyakitnya apa. Jadi kalau bisa ada rekam medisnya, di-sharekan dulu ke kami. Minimal jenengan cek nih asam urat, kolesterol, diabetes, kadar gula, asam urat, kolesterol sama tensinya dicek dulu, nanti saya baru bisa komentar. Termasuk yang tadi geringgingan tadi putranya itu bisa jadi geringgingan itu bisa jadi kolesterolnya, bisa jadi karena kadar gulanya tinggi. Jadi kalau lebih detailnya jenengan bisa cek dulu asam urat 4 sekawan asam urat, kolesterol, kadar gula sama hipertensinya dulu. Kalau misalkan terkendala biaya, monggo bisa ke tempat kami gratis itu. Khusus di Jumat. Kalau check up untuk 4 sekawan itu tiap hari. Tiap hari. Yang gratis? Yang gratis itu untuk itu. Jadi yang 4 sekawan asam urat, kolesterol, kadar gula sama tensi itu gratis tiap hari. Yang untuk hari Jumat itu adalah gratis untuk bekam sama bekam sama pasdu. Kalau yang hari Kamis itu untuk akupunktur. Baik. Jadi ada waktu-waktunya. Nomornya sudah kami informasikan ya. Kalau minta nomornya Ustadz Ahmad Idham nanti WA ke Suara Muslim di 0877 56 999 337. Sambil ke WA Ustadz ya, ada banyak WA dari Mitra Muslim, ibu rumah tangga. Akhir-akhir ini beliau mengalami keputihan dan hasil pap smear-nya disimpulkan Papa Nikolau kelas 2 ini Ustadz ya. Pertanyaannya beliau ini beresiko keganasan atau penyakit kewanitaan lainnya Ustadz ya, dan solusinya bagaimana Ustadz? Apakah itu miom? Umur berapa Ibu?
Ini nggak disebutkan ini beliau ini. Nggak disebutkan nggak disebutkan di WA-nya beliau. Usia berapa Ibu? Mungkin kalau pas mendengarkan ini usia berapa panjenengan? Terus itu keputihnya udah mulai kapan? Ada keputihnya mulai kapan? Terus ada kutil nggak? Kutilnya di daerah sekitar area vagina. Nanti kalau ada berarti salah satu tanda dari kanker serviks Ibu. Lah kalau masih kecil-kecil nggih, itu nanti cara mengobatinya kutil itu adalah ambil kulitnya pisang nggih, ambil kulitnya pisang yang bagian dalam itu yang warna putih, itu nanti diambil ditempelkan ke kutilnya, insya Allah nanti copot itu. Berarti usianya 45 tahun. 45 tahun nggih. Jadi kalau untuk tadi itu ada atau gini aja paling gampang jenengan rekam medisnya kirimkan ke kami dulu, nanti akan saya coba pelajari dulu. Nggih. Ya, jadi langsung WA saja nanti ke Ustadz Ahmad Idham, Ibu, nanti biar rekam medisnya akan dipelajari terlebih dahulu nggih. Baik, ada yang bertanya nomor teleponnya kita sampaikan Mitra Muslim, ada juga yang bergabung di 0855 3938 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu Ana dari Menganti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ada teman itu nggak keluhan apa-apa, tapi kalau diperiksa katanya ada miom, tapi sehat semuanya, itu nggak ada keluhan kok. Headnya gimana itu normal semuanya itu loh, nggak ada rasa apa-apa, semuanya itu normal. Headnya teratur setiap bulan, terus nggak sakit, nggak ada apa-apa. Terus tapi nggak punya anak, terus akhirnya diperiksa itu katanya ada miom. Atau apa itu memang nggak ada rasanya Pak, nggak ada keluhan sama sekali itu. Ada yang seperti itu apa enggak? Terus kemudian yang kedua itu kalau konsumsi gula itu, saya itu pakai gula itu loh Pak Ustadz, gula pasir tapi dari gula aren. Gula aren tapi berbentuk gula pasir. Apakah baik seperti itu? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Ana, tadi itu usianya berapa temannya? Usia 30 masih nggih. Jadi kalau usia segitu itu memang kadang-kadang nggak kelihatan, masih belum kelihatan nggih. Tapi kalau sudah mulai membesar itu baru kerasa. Baik. Nggih. Sampun Bu Ana nggih. Sampun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Nito. Jadi kalau usia masih 30 Bu, itu memang belum besar, jadi belum kerasa. Tapi kalau sudah di hasil USG-nya menunjukkan bahwa itu ada menopause, dan itu mempengaruhi juga tentang kehamilan, ya sudah sewaktunya diobati dari awal, sedini lebih baik. Jadi yang jadi masalah kalau sudah tahu tapi nggak mengobati. Kalau yang di kasus kami itu kan saya kepen yang program anak ketiga, tapi karena dari dokternya itu tidak menyarankan USG, jadi kita nggak tahu itu ada miomnya. Jadi itu kalau misalkan dari awal sudah dianjurkan waktu itu ada data rekomendasinya atau USG-nya kelihatan, ya mungkin kita udah antisipasi di awal. Jadi kalau sudah ada data rekomendasinya sama USG udah bagus itu Bu, tinggal sekarang pengobatannya aja yang dilakukan dan pencegahannya. Kalau gula nggih, kalau sudah ada penyakit yang kayak itu tuh yang untuk penyakit kanker atau tumor dan sejenisnya, ya sebisa mungkin puasa gula, walaupun itu gula aren nggih, karena makanannya penyakit seperti itu adalah gula. Meskipun gulanya aren Ustaz. Makanya kan nggak harus yang podcast sebelumnya kan sudah saya singgung bahwa sebenarnya nggak hanya juga gula itu nggak harus dari fisik, dari makanan. Kita emosi aja, marah mangkel itu juga jadikan penyakit gula kan. Kemarin yang sudah saya singgung bahwa pada saat kita marah mangkel itu akan membangkitkan namanya hormon kortisol, ya kan? Hormon kortisol itu dilepaskan pada kita stres. Tapi pada saat kita stresnya berlebihan, yang terjadi adalah kadar gulanya naik, tekanan darahnya naik. Jadi di situ. Baik. Terima kasih Ibu Ana yang sudah bergabung, dan tadi sempat menanyakan Ustaz dari Tenggelis Mejoyo, Pak Zainal Arifin, telinga dengung Ustaz, apakah ada obatnya? Usianya sudah kisaran 60 tahunan. 60 tahun. Kalau telinganya dengung, salah satu tandanya ginjalnya sudah mulai melemah.
Jadi harus dilihat dulu nanti tanda-tandanya. Kalau ginjal lemah itu biasanya sering kencing malam, kencingnya berbusa, sering kakinya kram-kram, terus pinggangnya sakit, terus kakinya bengkak. Itu salah satu tandanya. Kalau udah usia 60 dia bisa jadi sudah mulai menurun fungsi ginjalnya. Ginjalnya. Jadi yang harus diperbaiki apanya? Ginjalnya. Jadi efek dari ginjal apa? Ginjal udah menurun biasanya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Jadi yang diobati apanya? Bukan kolesterolnya, bukan asam uratnya, bukan tekanan darahnya. Yang diobati adalah ginjalnya diperbaiki. Pakai apa? Nutrisi ginjal. Ginjalnya apa? Contohnya adalah kumis kucing, kecibeling, gempur batu. Buah-buahnya apa? Buah-buahan yang mengandung air. Ginjal itu adalah unsurnya air. Perbanyak makan makanan yang mengandung air. Contohnya apa? Melon, pears dan seperti itu. Semangka itu adalah buah-buahan yang baik untuk ginjal. Baik. Mohon maaf sekali Mitra Muslim ini karena nggak cukup pusat waktunya. Ini harus ditambah sebenarnya. Tapi nanti bisa sambung saja Mitra Muslim ke Ustadz Nidom di Tibun Nabawi Holistic Care. Pertanyaan lanjutan termasuk konsultasi hasil rekam medis yang sudah ada di tangan panjenengan nanti bisa segera dikonsultasikan. Nomornya WA saja ke nomor WA Suara Muslim, kami akan informasikan ya Mitra Muslim, atau bisa langsung datang ke Darmo Permai Selatan 1725 Surabaya. Kesimpulan Ustaz? Jadi Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, jadi yang sudah mulai menikah sebenarnya bukan menikah, sudah mulai mengalami menopause. Kalau ada tanda-tanda sakit sakit pada saat menstruasinya banyak, itu sudah mulai waspada. Bagi yang barusan menikah dan belum punya momongan, mungkin setahun sudah belum punya momongan, itu sudah mulai secepatnya periksa USG minimal untuk secepatnya bisa diantisipasi penyakitnya dan bisa secepatnya punya momongan. Itu aja. Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Nidom. Insya Allah kita akan lanjutkan Jumat berikutnya Ustadz ya. Sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama founder Tibun Nabawi Holistic Care, Mitra Muslim. Untuk nomor telepon nanti bisa WA kami di 087756999337 dan saya Dani Rahmati beserta kru yang bertugas ada Muhammad Azhar. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.